Poin krusialnya adalah siapapun yang memperjuangkan keadilan, perlindungan negara tidak hanya diberikan kepada saksi dan korban, tetapi juga kepada setiap orang yang memperjuangkan keadilan, termasuk pembela hak asasi manusia beserta keluarganya, sebagai bagian dari sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan manusia. Awal mula kan saya selalu bilang, saya bersama para korban dari mafia skincare. Ingat, garis bawahi, korban mafia skincare. Akan tetapi karena kasus Nikita Mirzani, cumi-cumi itu pada waktu itu minta saya, akhirnya apa? Saya melihat lebih dalam lagi. Oh, ternyata Nikita Mirzani ini dijebak dan diada-adakan kasusnya. Makanya mulai dari kemarin tuh tahun 2025 sampai detik ini, dan statement saya tidak akan pernah saya rubah. Statement saya tidak pernah akan saya cabut bahwasanya Nikita Mirzani itu dijebak dan diada-adakan kasusnya. Kalian yang mengikuti perjalanan saya dari tahun 2025 sampai 2026, kalian sudah pada tahu ya. Kemudian di 2025 saya selalu bilang bahwasanya role model untuk kasus ini adalah dua orang, Nikita Mirzani dan Doktif. Saya akan tegak lurus dengan siapa? Nikita Mirzani dan Doktif. Memang dua orang ini role modelnya untuk dibungkam agar supaya ya mereka yang nakal-nakal ini, owner skincare ini, bisa dengan leluasa menjual produk-produk mereka tanpa ada yang mencolek. Sekarang kan mereka nggak nyaman karena masih ada yang nyolek. Jujur saya itu kayak salut banget nih sama anggota DPR yang satu ini, si Rieke Diah Pitaloka ini, yang mana kemarin itu dia terlihat untuk mendampingi pihak keluarga dari Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya untuk melaporkan ya hakim-hakim ke Komisi Yudisial, dan banyak banget yang dibahas di dalam pertemuan ini. Pokoknya itu yang dibahas itu terkait dengan putusan pengadilan negeri di tingkat awal, kemudian putusan pengadilan di pengadilan tinggi, dan vonis atau hasil dari kasasi di tingkat Mahkamah Agung ya, dan lain sebagainya itu semua dibahas ya, termasuk juga melaporkan hakim karena ada dugaannya pelanggaran etik seperti itu. Dari sekian banyaknya anggota DPR, dari sekian banyaknya komisi-komisi yang ada di DPR, kenapa cuman Rieke Diah Pitaloka ini aja yang sebegitu getolnya ya, sebegitu ambisiusnya untuk melakukan pembelaan terhadap Nikita Mirzani? Kalau dilihat ya, ini kayak kasihan banget gitu loh sama anggota DPR yang satu ini ya, karena cuma dirinya aja yang menyodorkan diri untuk memberikan bantuan atau untuk memberikan pendampingan ya, bagaimana caranya Nikita Mirzani ini bisa bebas seperti itu, sementara dari ratusan anggota DPR dan dari banyaknya komisi-komisi yang ada di DPR tidak ada yang seperti dia. Apa karena anggota DPR yang lainnya, komisi-komisi yang lainnya itu beranggapan bahwa kasus hukum Nikita Mirzani ini, hakim-hakim, jaksa yang menangani perkara itu sudah bekerja sesuai dengan prosedurnya? Kuasa hukum dan keluarga dari Nikita Mirzani mohon pengawalan. Nggak tahu ya guys, amalan apa yang diamalkan oleh Nikita Mirzani setiap harinya, kita nggak ngerti kan, kita nggak paham, sehingga kasusnya bisa diangkat lagi, sehingga kasus ini tuh nggak selesai dan menjadi pusat perhatian orang-orang besar. Seperti contohnya Ibu Dewan yang satu tadi ini udah mau turun tangan dia ini ya kan, sudah mau turun tangan karena dia melihat itu dari proses awal sampai kemarin ini yang dia sudah dipunis ini tuh banyak ketidakadilan di dalamnya, banyak timpang tindih ya. Mereka menghadirkan saksi-saksi yang palsu, yang hoax, terus plus sekalian hakim-hakimnya yang sudah dibungkam mulutnya, dikunci ya kan. Nah itu juga nggak sesuai SOP mereka. Jadi itu akan diangkat lagi menjadi pusat perhatian lagi ini kasus Nikita Mirzani. Luar biasa nggak tuh? Luar biasa banget. Kalau seandainya kasus ini ditangani oleh orang-orang yang benar, oleh hakim-hakim yang benar, yang adil, seadil-adilnya sesuai sumpah mereka, ini tidak akan menjadi kasus yang terlalu amat panjang sampai bersambung berepisode-episode ya kan. Seharusnya Nikita Mirzani tinggal ngejalanin aja itu berapa tahun yang sudah ditetapkan ya kan, tinggal pulang aja karena kan sudah dijatuhkan hukumannya berapa tahun. Tapi ini enggak,
dalam dia menjalankan ya kan proses tahanannya dia yang berapa tahun itu, di tengah-tengah itu ada aja yang menarik perhatian ini kasus ya kan. Jadi kalian nih nggak usah senang dulu, kalian ini belum berakhir ya. Untuk cecurut sebelah sana itu nggak usah senang dulu kalian. Untuk buzzer mereka tuh nggak usah senang dulu kalian. Ini masih berjalan ini. Ini sudah mulai dibuka lagi, dilirik lagi sama orang-orang besar, ditelaah lagi dari proses awal sampai akhir kemarin itu seperti apa. Iya enggak, ada keadilan enggak di situ? Ya, atau ada suap menyuap kah di situ? Ya, biasalah kalau kita sudah ngomong suap menyuap ya berarti semua data, semua apa itu hoax, nggak benar, ya. Jadi kita tunggu aja, kita kawal. Yuk kita kawal. Poin krusialnya adalah siapapun yang memperjuangkan keadilan, perlindungan negara tidak hanya diberikan kepada saksi dan korban, tetapi juga kepada setiap orang yang memperjuangkan keadilan, termasuk pembela hak asasi manusia beserta keluarganya, sebagai bagian dari sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan manusia. Pak Wamenkum, aku titip masukan. Ini yang tambahan pasal pembela HAM. Siap. Makasih ya. Mohon dukungannya ya, Pak. Mohon dukungannya untuk pasal pembela HAM. Ya, ini nih ke Ibu Panja. Masukan aku, Bu. Women Support Women, kita berjuang memasukkan pasal baru insya Allah tentang pasal pembela HAM. Titip ya Ibu ya. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah terkait bagaimana perlindungan saksi dan korban itu tidak hanya melindungi mereka yang disebut sebagai saksi atau korban atau ahli dan seterusnya yang tadi disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM. Poin krusialnya adalah siapapun yang memperjuangkan keadilan, perlindungan negara tidak hanya diberikan kepada saksi dan korban, tetapi juga kepada setiap orang yang memperjuangkan keadilan, termasuk pembela hak asasi manusia beserta keluarganya, sebagai bagian dari sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan manusia. Tadi juga berkomunikasi, alhamdulillah, dari Wakil Menteri Hukum dan HAM dan juga Ketua Panjanya, nanti Ibu Dewi Asmara. Tadi masukan sudah saya sampaikan terkait adanya setidaknya pasal tambahan baru tentang perlindungan bagi mereka yang disebut dengan pembela hak asasi manusia. Setidaknya ada satu pasal lah. Saya sudah menyusun juga dengan ada 9 ayat di situ. Dan di dalam RUU ini tentu saja kami sangat berharap ada penguatan terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban, di mana perlindungan itu bukan hanya ketika orang melapor. Sekarang LPSK katakanlah hanya bisa merespon ketika ada laporan. Nah, dengan RUU yang baru ini penguatan terhadap LPSK juga menjadi penting. Bagaimana LPSK bisa melakukan semacam perlindungan tanpa harus ada orang yang celaka parah dulu atau sampai mati gitu ya. Kalau di KUHP baru 1/2023 namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, heavy-nya tentu lebih persoalan sanksi bagi pelaku. Nah, ini menurut saya, analisis sementara saya adalah RUU Perlindungan Saksi dan Korban mengkoreksi beberapa poin, tidak untuk melawan apa yang ada di KUHP, justru menjadi penyeimbang. Kalau di KUHP sekali lagi itu fokusnya lebih pada sanksi bagi pelaku, maka di RUU Perlindungan Saksi dan Korban fokusnya, substansi perlindungannya adalah kepada saksi dan korban dan seluruh pembela keadilan, termasuk para pembela HAM beserta keluarganya. Sehingga RUU tentang perlindungan saksi dan korban ini sesungguhnya juga kita harus memperkuat suatu sistem anti-SLAPP, anti kriminalisasi terhadap para pejuang keadilan, terhadap saksi dan korban, termasuk teman-teman media, termasuk teman-teman pengacara yang selama ini membela misalnya dalam kasus-kasus tertentu ya, aktivis pembela hukum begitu, yang pro bono, yang memperjuangkan masalah hukum masyarakat kecil yang ingin mendapatkan keadilan, kan itu juga sering berbalik malah kemudian mereka diintimidasi. Ibu Rieke Diah Pitaloka, anggota Dewan kita yang terhormat, ya, kemarin mendampingi keluarga Nikita Mirzani, yaitu kakaknya dan pengacaranya, yaitu Bang Usman, kemana? Ke Komisi Yudisial untuk membahas berbagai macam kejanggalan yang terjadi pada kasus dan persidangan Nikita Mirzani, baik itu di tingkat 1, tingkat 2 maupun kasasi. Nah, apa saja yang dibicarakan? Ini ada banyak hal.
dan seiring dan sejalan dengan apa yang saya pikirkan selama ini. Jadi ini bukan pemikiran semata seorang netizen biasa yang awam hukum, tetapi juga menjadi pertimbangan dan pemikiran serta pertanyaan seorang anggota dewan seperti Ibu Rieke Diah Pitaloka. Pertama, dia mempertanyakan bagaimana di tingkat banding ya ada perubahan hukuman ya, yang tadinya TPPU tidak terbukti kemudian terbukti. Itu ada apa? Itu dipertanyakan. Kenapa di tingkat 1 tidak terbukti TPPU, tetapi di tingkat banding terbukti TPPU? Sementara Ibu Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan, di mana-mana TPPU itu harusnya ada dua pihak, dan mempertanyakan dari mana sumber uang tersebut. Itu satu janggal. Kedua, tentang putusan kasasi ya yang dikirimkan ke MA didistribusikan. Itu kalau nggak salah itu jaraknya 1 hari, langsung diputuskan besoknya bahwa kasasi yang diajukan Nikita Mirzani kemudian ditolak dan putusannya tetap 6 tahun dan ditambah denda 1 miliar. Itu juga janggal. Ibu Rieke Diah Pitaloka ini ya membidangi komisi yang membidangi isu-isu terkait HAM dan hukum. Nah, Nikita Mirzani ini termasuk dalam isu-isu hukum. Kejanggalan-kejanggalan yang ada di persidangan itu kemarin dibahas di Komisi Yudisial oleh Rieke Diah Pitaloka ya bersama kakaknya Nikita Mirzani dan pengacaranya salah satunya ya yaitu Bang Usman. Ibu Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan kepada Komisi Yudisial ada hakim-hakim yang dilaporkan baik itu di tingkat 1, tingkat 2, kemudian tingkat 3 ya. Pertama, yang TPPU terbukti itu aneh, harus dua belah pihak dan harus mempertanyakan sumber uangnya dari mana. Kemudian tingkat 3 atau kasasi itu mempertanyakan bagaimana berkas kasasi itu ratusan lembar, bahkan bisa di atas 1000 lembar, kok bisa-bisanya diputuskan dalam 1x24 jam. Itu dibaca nggak berkas kasasi? Tahu-tahu dikeluarkan kasasi Nikita Mirzani ditolak. Nah, tetapi apakah Nikita Mirzani bertahan atau tidak? Nikita Mirzani tetap bertahan. Buktinya apa? Dia tetap mengajukan berbagai upaya hukum. Salah satunya adalah PK, peninjauan kembali, yang akan segera didaftarkan oleh pengacaranya yang baru yaitu Krisnamurti. Tapi ingat, ini nanti ya masih nunggu hasil-hasil dari putusan sidang misalnya PMH. Kedua, bagaimana proses yang laporan Nikita Mirzani terhadap DRG dan suaminya yang illegal akses. Kemudian pelaporan beberapa korban terhadap produk DRG ya, di mana Nikita Mirzani sudah diperiksa sebagai saksi atas produk DRG yang dinyatakan ilegal oleh BPOM. Kenapa ilegal? Karena tidak terdaftar, tidak mempunyai izin edar oleh BPOM. Makanya itu disebut ilegal. Dan itu kan produk itu kan yang dibahas Nikita Mirzani, yang membuat DRG mencari-cari Nikita Mirzani. Semua sudah paham ya, itu tuh kesepakatan. Aku udah mau bahas itu, sudah banyak TV-TV sebelumnya ya. Jadi di sini posisi Rieke Diah Pitaloka itu sangat mendukung adanya keadilan, terungkapnya kebenaran dan kebebasan bagi Nikita Mirzani. Walaupun sekarang statusnya sebagai terpidana dan putusannya sudah inkrah, tetapi ada berbagai macam kejanggalan. Jadi jangan salah, yang namanya penegak hukum, baik polisi, ya, jaksa, kemudian hakim dan pengacara, itu pun adalah manusia biasa yang bisa mempunyai kesalahan. Sehingga apapun yang terjadi di persidangan itu bisa ada terjadi kesalahpahaman atau sesuatu yang melanggar kode etik. Contohnya apa? Ya itulah hakim-hakim yang dilaporkan oleh pengacara Nikita Mirzani ke Komisi Yudisial. Bagaimana hasilnya? Ini masih panjang. Akan ada hakim-hakim yang telah memutuskan perkara dalam kasus Nikita Mirzani. Ini akan dipanggil ke Komisi Yudisial. Artinya apa? Kasus ini akan bergulir masih panjang dan akan ada fakta-fakta baru yang akan terungkap. Sehingga apa? Sehingga masyarakat akan dibukakan ya dan diperdengarkan fakta-fakta baru ya, apa yang sebenarnya terjadi di persidangan kemarin yang menurut Komisi Yudisial nanti mendapatkan gambaran bahwa di situ telah terjadi pelanggaran atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim-hakim tersebut.